Halo semuanya, selamat datang dalam video edukasi mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja. Pada kesempatan kali ini, saya, Rifki Raji Potabuga, akan membahas topik yang penting, khususnya bagi para pekerja di lingkungan bersuhu ekstrim, yaitu frostbite, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai radang dingin. Frostbite adalah kondisi medis yang terjadi akibat pembekuan jaringan tubuh karena paparan suhu dingin ekstrim. Dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, frostbite dapat dikategorikan sebagai penyakit akibat kerja bagi pekerja yang terpapar suhu dingin ekstrim dalam lingkungan kerjanya. Pekerjaan yang berisiko tinggi terkena frostbite yaitu pekerja di ruang pendingin atau gudang beku atau cold storage, pekerja di industri perikanan yang bekerja dengan es atau di lingkungan dingin, pekerja konstruksi atau pertambangan di daerah dengan iklim dingin, pekerja outdoor seperti penjaga keamanan, petugas kebersihan, atau pekerja transportasi di musim dingin. Berikut adalah beberapa faktor risiko di tempat kerja. 1. Paparan suhu dingin ekstrim dalam waktu yang lama. 2. Kontak langsung dengan permukaan yang sangat dingin, misalnya, logam tanpa pelindung di suhu beku. 3. Pakaian pelindung diri, APD, yang tidak memadai untuk menahan suhu dingin. 4. Pakaian yang basah karena keringat atau kondisi lingkungan. 5. Sirkulasi udara yang buruk di area kerja yang dingin. 6. Kondisi kesehatan pekerja yang mendasarinya, misalnya, gangguan sirkulasi darah, diabetes. 7. Kelelahan dan dehidrasi yang dapat menurunkan toleransi terhadap suhu dingin. Berikut adalah gejala frostbite, berdasarkan tingkat keparahan. 1. Frostenip, gejala ringan. Kulit pucat atau kemerahan, terasa dingin, mati rasa, dan kesemutan. Biasanya tidak ada kerusakan permanen. 2. Frostbite superficial, tingkat dangkal, yaitu kulit tampak putih keabu-abuan atau kekuningan, terasa keras atau seperti lilin, namun jaringan di bawahnya masih lunak. Dapat terbentuk lepuh setelah menghangat. Tingkat 3, deep frostbite, tingkat berat, yaitu kulit tampak putih, biru keabu-abuan, atau berbintik-bintik. Jaringan terasa keras dan beku hingga ke tulang. Dapat menyebabkan kerusakan permanen, termasuk kehilangan anggota tubuh. Pencegahan frostbite di tempat kerja, aspek K3. Pertama, penggunaan alat pelindung diri, APD, yang sesuai dan berkualitas untuk suhu dingin, seperti pakaian termal berlapis, sarung tangan tebal, topi yang menutupi telinga, sepatu bot tahan dingin, dan pelindung wajah jika diperlukan. Kedua, pelatihan dan edukasi, berikan pelatihan kepada pekerja mengenai risiko frostbite, gejala, pencegahan, dan tindakan pertolongan pertama. Ketiga, pemantauan kesehatan, pertimbangkan pemeriksaan kesehatan rutin untuk pekerja yang berisiko tinggi. Pertolongan pertama pada frostbite. Sediakan fasilitas pertolongan pertama dan pelatihan bagi petugas P3K untuk menangani kasus frostbite. Cari tempat berlindung dan jauhi sumber dingin lalu lepaskan pakaian dan perhiasan yang basah dan segera hangatkan bagian yang terkena dengan air hangat selama 20 hingga 30 menit. Balut luka dengan perban kering dan steril, kurangi tekanan pada bagian yang terkena frostbite. Dan hindari menggosok area luka yang terkena frostbite. Jangan biarkan orang yang terkena frostbite merokok dan terkena panas radiasi langsung seperti api dan air panas. Selain itu, jangan mencoba mencairkan bagian luka frostbite jika ada kemungkinan area luka akan membeku kembali. Jangan coba-coba memecahkan lepuhan luka frostbite. Dan yang terakhir setelah dihangatkan, area kulit tidak boleh terpapar dingin kembali dalam waktu dekat. Frostbite adalah ancaman nyata bagi keselamatan pekerja di lingkungan dingin ekstrim. Namun, dengan pemahaman yang baik, perlengkapan yang memadai, dan kepatuhan terhadap prosedur K3, risiko ini bisa diminimalkan. Jangan pernah menganggap remeh bekerja dan beraktivitas pada suhu dingin. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah tanggung jawab bersama. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan K3 berikutnya.